Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa alladzi arsalahu Allah basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan umur yang panjang yang masih diberikan kepada kita bersama. Diberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga yang paling luar biasa adalah di mana Allah memberikan kita peluang untuk dapat menjalankan perintahnya, melaksanakan fardu maghrib secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang agung, yang besar, yang patut untuk kita syukuri, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan di mana Allah menyuruh, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu itu memperhatikan jiwa kamu terhadap apa yang telah kamu persembahkan, terhadap apa yang telah kamu perbuat, lighadin untuk hari esokmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa saja yang telah kamu lakukan. Ayat ini hadir rahimakumullah memberikan sebuah peringatan buat kita bersama. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya. Tentu takwa itu pengertiannya sangat luas. Lebih ringkas kita dapat mengatakan takwa itu adalah di mana kita al-imtisalu bi awamirillah, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Salah satu di antaranya dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu secara berjamaah, itu bagian daripada takwa. Kemudian wajtinabu nawahih, kamu itu menjauhi semua larangan Allah. Jadi sangat luar biasa, Islam itu bukan hanya dekat dengan Allah secara ubudiyah kita kepada Allah, tapi juga di sisi lain seseorang itu juga harus meninggalkan dosa dan juga maksiat. Nah, ini baru namanya takwa. Sebahagian orang hadir rahimakumullah, kita melihat terkadang ini takwa itu tidak sempurna. Ibadahnya luar biasa kepada Allah, maksiat juga rutin. Nah, ini menjadi persoalan. Ada juga di sisi lain orang itu sudah di mana dia berbuat maksiat, lupa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini kita tidak menginginkan. Yang kita inginkan keseimbangan di mana kita mampu menjunjung tinggi perintah Allah dan kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, di sini Allah mengatakan wal tandur nafsun. Adalah seseorang itu merenungkan dirinya, melihat dirinya. Maqaddamat lighat, apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan ini, lighadin untuk hari esoknya. Ini tentu kita disuruh untuk melihat diri. Pernah tidak hadir rahimakumullah kita merenungkan diri kita ini? Tentu kita sudah memasuki tahun baru 2024. Maka harus ada yang kita renungkan. Apa yang kita renungkan, berapa umur saya saat ini? Tentu dengan umur yang bertambah, maka juga seharusnya amal-amal saleh kita bertambah kepada Allah. Ini umur itu bukan bertambah dengan masuknya tahun, tetapi berkurang. Ada seorang sahabat itu, dia mengatakan apa? Ma nadimtu ala yaumin illa kanadabi tala'at fihi syamsuhu naqasa fihi umri walam yazid fihi amali. Tidak ada hari yang paling aku sesalkan, katanya, kecuali aku menyesal di mana hari itu matahari terbit
umurku berkurang dan amalku tidak bertambah, katanya. Nah, ini luar biasa. Dimana kalau seandainya hari ini ada matahari yang terbit besok hadirin rahimakumullah, itu menandakan apa? Kita telah melewati hari kita yang lalu. Maka harus kita lihat tadi malam apa yang telah saya lakukan. Kalau kita flashback ke belakang hari-hari kita pada tahun yang lalu itu, kira-kira apakah sholat 5 waktu kita penuh kita lakukan? Apakah misalnya dulu puasa Ramadan dan sebentar lagi juga akan masuk Ramadan, kita telah berpuasa dengan baik dan sempurna? Sedekah kita dan juga amal-amal saleh kita yang lain ini kita harus menghitung. Kita hitung pula bagaimana dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Pernah nggak kita hadirin rahimakumullah kira-kira sejenak ya, kalau kita melalui ayat ini bertafakur, wal tanzur, lihat. Disuruh kita untuk melihat. Kalau kata Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hitunglah oleh kalian akan diri kalian itu dari amal-amal yang kalian lakukan atau maksiat-maksiat yang kalian lakukan sebelum nanti kamu dihitung oleh Allah. Kadang kita kalau malam-malam hari itu yang kita hitung bukan amal saleh kita, bukan dosa kita. Hitung duit ya. Atau menghitung besok kira-kira apa yang akan saya lakukan. Jadi keduniaan yang kita kemukakan hadirin rahimakumullah. Sementara ayat ini mengkehendaki kita menghitung akan apakah itu menghitung dosa atau menghitung pahala yang lighadin yang akan kita persembahkan untuk hari esok. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menyebutkan gadan. Gadan itu artinya besok pagi. Berarti apa? Umur dalam dunia ini enggak lama. Kalau hari ini disebutkan gadan besok pagi, berarti jatah usia kita ini ya sebentar saja. Makanya ada ayat Quran yang mengatakan inna yauman 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, satu hari di sisi Tuhanmu itu, satu hari di sisi Allah itu bagaikan 100 tahun dalam hitungan kamu. Jadi ada seorang guru besar ya yang menghitung tentang ayat ini, katanya umur manusia itu dalam kehidupan ini di sisi Allah itu hanya sekitar 1,5 jam. Jadi 1 jam setengah. Itu dalam hitungan Allah. Mungkin kalau kita mengiranya 40, 60 ya. Dan ada juga orang udah 60 juga nggak tahu-tahu dia akan di mana dia itu ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah. Maka sekali-kali perlulah kita merenung diri. Wal tandur, ingatlah akan dirinya. Perhatikanlah akan dirinya apa yang di mana akan dia persembahkan untuk hari akhiratnya. Kira-kira kalau saya mati besok, sholat saya yang saya lakukan itu bisa nggak membantu saya di alam kubur saya? Kalau saya meninggal dunia, nanti kebaikan-kebaikan yang saya lakukan itu mungkin nggak memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hitungan-hitungan. Atau lebih banyak dosaku, ya ketimbang daripada kebaikan yang kulakukan. Ini perlu kita renungkan sebelum nanti kita meninggal tiba-tiba. Makanya seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri dia mengatakan apa? Innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'du. Kamu itu hidup di dunia ini adalah kumpulan-kumpulan hari. Kalau sudah lewat satu hari kamu lewati, maka berkuranglah sebahagian jatah hidupmu di atas permukaan bumi ini. Saya hari ini mungkin jatah hidup saya katakanlah 60 tahun. Kalau umur Nabi 63 tahun. Jadi kalau seandainya umur kita hari ini 50, berarti tinggal hanya 10 tahun atau ya 13 tahun lagi. Ini kalau hitungan-hitungan kita. Tapi dalam kacamata Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda lagi. Ada umur yang meninggal itu secara tiba-tiba tidak mengenal akan usia, tua, muda dan seterusnya. Maka kalau hari ini kita telah melewati satu hari kita, maka tentu sebahagian daripada kehidupan kita sudah berkurang. Oleh karena itu mari kita melihat tentang diri kita ini. Yang ketiga yang terakhir adalah Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Wa ma tukhfil a'yun, tidak ada yang
dapat selamat daripada pandangan Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa ma tu'lin. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kamu rahasiakan dan juga apa yang telah kamu lakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah untuk dapat kita memperbaiki diri kita ini seterusnya, ya, dengan mengerjakan amal-amal saleh sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat ini dapat kami sampaikan. Bikurang dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.